warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Ngarburi. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang 7 lapisan layer OSI. OSI merupakan Open System Interconnection, adalah standar komunikasi dalam jaringan komputer. Standar inilah yang menyebabkan alat komunikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan ini. OSI diciptakan berdasarkan proposal yang telah dibuat oleh ISO atau International Standard Organization. Ini merupakan langkah awal menuju standar komunikasi internasional melalui beberapa layer. Jadi lapisan yang pertama itu adalah physical layer. Nah, physical layer ini digunakan untuk menentukan bagaimana caranya mensinkronisasi bit atau binary. Nah, jadi protokol yang digunakan itu ada USB Internet dan Bluetooth. Nah, untuk yang kedua itu adalah data link layer atau lapisan data link. Jadi lapisan ini itu salah satunya digunakan untuk menulis, membaca data ke dalam jalur komunikasi. Jadi di dalam transmisi ini itu menentukan operasi perangkat seperti hook, switch, bridge, dan lain-lain. Yang ketiga, lapisan network layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk pengalamatan host, pengirim, dan penerima secara unik pada jaringan protokol. Pada lapisan ini adalah Internet Protocol App yang menciptakan IP address, IRP, ISMP, dan sebagainya. Lapisan yang keempat, lapisan transport layer. Lapisan yang bermodel referensi jaringan OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan layanan-layanan yang bisa diandalkan oleh protokol-protokol yang ada di atasnya. Contoh dari protokol yang bekerja pada lapisan transport layer yaitu TCP dan UDP. Contoh dari kehidupan nyata tentang TCP yaitu komunikasi dan transfer file atau PTP. Contoh dari UDP yaitu game online atau referensi video. Yang kelima ada session layer. Lapisan ini mencakup proses pemeliharaan, pengaturan, dan penghentian. Adapun contoh dari session layer ini ada 4. Yang pertama, NetBIOS atau Network Basic Input Output System atau jaringan standar. Yang kedua ada RPC, yaitu Remote Procedure Call, di mana RPC ini bisa memungkinkan pemanggilan jarak jauh. Yang ketiga ada socket, yaitu Input Output jaringan BSD Unix. Dan yang keempat yaitu PPTV atau Point to Point Tunneling atau protokol jaringan yang memungkinkan untuk pengamanan data dari remote client ke server melalui PVN atau CTV/IP. Yang keenam ada presentation layer. Lapisan ini mendefinisikan dan mentransmisikan data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan dari pengirim ke penerima. Protokol yang digunakan adalah SSL, TSL, TDL, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada application layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menyediakan antarmuka ke pengguna lainnya. Protokol yang digunakan pada aplikasi ini adalah protokol yang langsung berinteraksi dengan pengguna lainnya seperti HTTP dan file transfer.